Isa, kemudian menampakkan kalimat-kalimat kekafiran, mengatakan Uzair anak Allah. Dalam Al-Quran ini Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu inna Uzaira ibnullah. Kafir orang-orang yang mengatakan Uzair itu anak Allah. Kemudian boleh jadi si kedua adalah dengan cara menyimpang daripada ajaran kitab Taurat, terutama sekali berkaitan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Taurat si asli menampakkan akan kenabian dan kebesaran beliau, sedangkan bikinan-bikinan daripada tokoh-tokoh Yahudi, para pendeta, para ulama Yahudi menyelewengkan, menggantikan ayat-ayat si berkaitan dengan Nabi Allah kerja si keinginan Mesa, karena takut kehilangan dunia. Dunia artinya kehilangan harga diri. Menurut anggapannya, lamun kehilangan gerak, hormatin. Berarti Muhammad doa cuma hormatin. Menurut dia, lamun memang alim, maka tentu penghormatan tidaklah memiliki arti. Merantan Abdullah bin Salam, Taurat apal, Injil apal, Al-Quran apal. Betapa diagungkan aran Abdullah bin Salam di waktu umat agama Yahudi si seluruh jamaah Yahudi. Nah kemudian dia tambah Islam, maka ternyata Abdullah bin Salam bahwa deparan dia hendak menempati posisi sebagai khalifah. Banding kata Umar bin Khattab, banding kata Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq. Jadi teranggaplah ia sebagai ulama dari kalangan para sahabat, isi memang berasal dari basic Yahudi. Nah, maka dengan keikhlasannya Abdullah bin Salam hendak memerlukan akan penghormatan dengan dalam arti Nabi Muhammad SAW, para khulafaur rasyidin, isi memang pantas memiliki posisi strategi baik di mata para sahabat maupun di mata Allah adalah mata tentuan menurut keyakinan beliau. Sehingga misal walaupun dia mendapatkan penghormatan, penghargaan dari sama Muslim atau apalagi daripada Yahudi, ini jadi masalah. Yang penting dia menemukan sesuatu isi memang sebenarnya terdapat dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi bertanda Abdullah bin Salam sampai meninggal dunia dalam keadaan Islam sebagai sosok daripada sahabat beliau. Ini adalah sebagai sosok daripada ulama Yahudi isi tulus ikhlas. Adapun lamun dia menganut agama Islam dan mengikuti Rasulullah SAW, berarti dia tulus dalamnya memiliki ilmu Kican Allah Ta'ala sampai menghafal kitab Taurat pada. Bahkan duit si menghafal kitab Injil Marantar Abdullah bin Salam. Lagu dia tebing petunjuk Allah Ta'ala untuk menganut agama Islam. Dia tebing petunjuk untuk jadi umat beliau. Nah kemudian apabila kita arwan kenyataan, ayat ini mengatakan la yadurrukum illa adab. Yahudi hendak negeri menyakiti sida pada anta pada dengan Allah Ta'ala kecuali hanya sekedip. Azan ini adalah penyakit si sekedip, menyakiti dengan kata-kata, mencaci Nabi, mencaci Al-Quran, mencaci agama Islam, hanya sekedar ini lah. Nah apabila terjadi suatu kenyataan merampan terjadi di Gaza misalnya, sampai 74 tahun lah berperang antara Palestina timpal Israel, Zionis. Kemudian terjadilah banyak pembantian terhadap kanak-kanak Yahudi. Kemudian karena memang dia menginginkan untuk memusnahkan Gen Z, adalah untuk tidak memiliki generasi balik. Sehingga apabila total jumlah kanak si mati timpal dengan toa jauh lebih persentase kanak si mati dari si Yahudi.
Nah, apakah niki tidak bertentangan kanca illa azab, kecuali penyakit sedih. Artinya ya palinglah ringan. Artinya dia sampai berbahaya lalu dalam soal keimanan. Nah, sehingga walaupun mati sekian persen daripada umat Islam, lalu ternyata si mati ini merupakan bukti bahwa ia pada mempertahankan iman sampai mati, mempertahankan Islam sampai mati. Si hidup tidak akan murtad lantaran pemaksaan pun mati, karena memang malaikat Yahudi leman zaman lain sampai terkenal dalam sejarah, dalam tarikh bahwa pelung desa telu Nabi Rasul si mati, baik Nabi Rasul dari kalangan Bani Israel sendiri ataupun dari kalangan Bani Ismail, karena memang tradisinya untuk mengetahui kebenaran sepuh dengan jadi Nabi Rasul apabila sakti mandraguna di terkasih umangan. Namun terkait siumangan ya ada dia sadu. Marak Nabi Jarjis misalnya, Nabi Jarjis masih disebut di dalam kitab Majalis Susaniyah di pinggiran luar garis ini. Keterangan bahwa satu sekali untuk mati. Isi para algojo, sopok raja si tak udah berdakwah satu sekali. Nah, isi ke-100 inilah antina mati langsung. Sehingga macam-macam kan mati, telepak, tergoreng, tergecek, termutilasi, tertunu, tersedut, pokoknya hidup normal. Nabi Jarjis ini. Sampai terakhir, telepak ini, buat terkelupas, lapu, empat, kaling tolang dong, jerangkong. Kuburan, hidup iman. Naya, beriman salah sopok, sebinian daripada raja isi dakwah ini. Nah, setelah beriman, kemudian duit pengikutnya. Karena sebinian raja kan duit pasti pengikutnya. Baik nina terutama sekali maupun semua. Nah, ya, selesai kematian daripada Nabi Jarjis setelah dia mati satu sekali. Jadi dia percaya lah model sakti. Nah, karena memang tradisi daripada masyarakat klasik adalah kesaktian akan terbukti dalam bentuk denotelekat si api, denotelekat si racun, denotelekat si senjata tajam. Nyalam-nyalam jak binara wah gen alasannya tidak percaya. Sampai pada zaman Nabi Tunggu, seorang Khalid bin Walid dia memilih percaya. Lalu si jadi patokan Khalid bin Walid adalah apakah sesuai perkataan dan kenyataan. Dia melihat dari segi kebahan. Lebih-lebih Walid meninggal di waktu perang Badar. Khalid bin Walid sampai neperangi Rasulullah SAW di perang Uhud, dia beriman. Nah, setelah selesai perang Uhud, yang tidak beriman Khalid bin Walid. Dulu dia beriman karena dia memang marah bersama Rasulullah, akramukum fil jahiliyati akramukum fil Islam. Saya si paling mulia di waktu jahiliyah, dia paling mulia di Islam. Khalid bin Walid menempati posisi sangat strategis sebagai panglima perang sampai digelari di Rasulullah dengan Saifullah, Asadullah, Saifullah, pedang Allah, Asadullah. Gelar daripada Sayyidina Ali bin Thalib pun tersematkan kepada Khalid bin Walid, berpasangan kepada Salman Al-Farisi, ahli strategi. Salman Al-Farisi sebagai panglima perang Persia, lewat isi datang ke Madinah menyamar ya para suku budak, padahal dengan beli pelak di negara Persia, menyamar para suku budak untuk mengetahui secara langsung tentang hakikat kehidupan Rasulullah SAW. Apakah benar para tersebut dalam kitab Injil ataukah ada perbedaan-perbedaan? Jadi dinara namanya sebagai dengan beli belah Salman Al-Farisi.
Nah, setelah coba terus mengamati secara langsung tentang kebiasaan hidup Rasulullah SAW kepada para sahabat, persis di arah beda nama sebenarnya kitab Injil, nah ialah kan terus nyata yang dirinya. Tawalah Islam Salman Al-Farisi dari ahli strategi, justru dia masih memiliki pendapat Rasulullah lamun makin kita bikin benteng dalam bentuk tembok belik tinggi, material duit kebutuhan, ngumpulan batu, ngumpulan tanah, di mana semen kan cara lain tanah, banyak pekerja yang dibutuhkan. Jadi untuk praktisnya sekali pegawaian ini Rasulullah gali handak, boleh lebarnya sekian, dalamnya sekian. Nah, dia jadi benteng. Jadi mungkin terjang isi prajurit kafir. Tidak mungkin. Karena jika Allah mungkin hebatnya jalan untuk nyontlak, pasti dengan bahaya. Yang dengan turun terlalu boleh, pasti dengan mengalami bayaan masih. Lengkap. Jadi ndek tembok merantang tembok Berlin sekian ribu kilo, sekian ketebalan, sekian tinggi sampai di gunung-gunung, berbedaan pasang lain. Ada perlu mana minyak benteng. Adapun di Turki misalnya bentengnya tembok. Di beberapa negara-negara bentengnya tembok. Enggak sendiri bentengnya adalah lengkap. Iya, tidak perang handak. Karena sejadi benteng adalah handak luar longkap. Jadi sampai Rasulullah SAW turun dari handak ini kan. Di bulan puasa Rasulullah SAW menggali handak. Yang dia turun ngadu martil 5 kilo, ini kan dilarang 5 kilo. Ada kira berat nih kan. Dia merasa berat, berarti 1,5 kilo. Dan ini 5 kilo. So angkatnya. Martil. Rasulullah dikejari kekuatan baik di dunia maupun akhirat, kekuatan petang desa dengan membeli kekuatan. Jadi ia si langsung turun sambil ganjal tiana si batu sabok Rasulullah dalam keadaan kelaparan. Ngampas batu belit dengan martil 5 kilo. Ya dia mensirat sinar api. Pertama di Roma, Satam liku Roma, kedua ke Persia, Satam liku Persia, kemudian di Basar, Satam liku Syam, Satam liku Yaman 4. Nah ya terus ada yang tersebar. Tiap kalangan sahabat sampai di telinga dengan Yahudi, Roma terutama sekali. Persia ini kan yang beragama dalam Roma yang beragama Nasrani. Ya daripada muni Nasrani mengatakan hayhata limatu adun, jauh kemungkinan dia mau menguasai dunia. Nah dia anak keturunan dia ada paling mau perang. Kok tiba-tiba kan menguasai Persia, Roma dan Sam dan Yaman. Mendengarkan caci makian itu, Rasulullah pun termenung. Dalam ketermenungan itulah turun firman Allah, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha' wa man tasha' mulai saat dikala Rasulullah berwirid dengan kalimat itu. Sehingga di dalam kitab Irsyadul Ibad disebut bahwa terbaca wirid ini setiap selesai sholat 5 waktu, setiap selesai terbaca ia tarik jadi kelam, tergantung di bawah aras. Artinya kelam itu berdoa, ya Allah, apakah perlu dikaji turunan kaji tipak bumi, kita udah banyak manusia berbuat maksiat, berbuat haram. Maka Allah Ta'ala mengatakan, demi keperkasaanku si menciptakan langit, bumi dan segala alam semesta, dia keturunan kamu. Terus lainnya lalu kesaksian selama bergantung di arasnya, selama nolak ku ampuni dengan si membaca kamu ini. Nah yang padilah bahkan tersebut di dalam kitab Irsyadul Ibad kan, bahwa
mengamalkan Allahumma antas salam kassalam alika salam aina balam salam jannah salam terus saat itu tuh martabat ini akan dapat keberkahan. Lalu malaikat melindungi ikan perintah Allah Ta'ala untuk terbebas daripada segala macam mara bahaya, kecuali memang ada terus kada mudram ya, tidak tahu si malaikatnya selalu tidak dapatkan musibah tanpa perintah daripada para malaikatnya. Namun isi memang sesuai kerja kadar firasat Allah Ta'ala, malaikat tetap berjaga-jaga. Nah, kemudian kembali kepada ayatnya, apakah situasi isi menjadi bukti betapa ganasnya Yahudi membantai kanak-kanak beri dengan nina toa-toa, dengan nina betian, terluna di darah, pokoknya pedulilah dalam pembantian ini sebagai bentuk daripada penyimpangan daripada makna ayat ini, atau memang ini adalah merupakan ayat ini tetap mutlak kebenaran. Nah, artinya seberbe-belek bahkan baru itu sampai 70% misalnya umat Islam di dunia bisa dibantai si Yahudi, teparannya masih kecil insyaallah ta'ala, teparannya masih kecil. Tapi lagi hanya sekedar 15.000, 16.000 masyarakat Gaza Utara nih, Gaza Selatan nih, Gaza Utara. Karena Gaza ini kan utara selatan, jadi setahu negeri sini selatan. Karena ia tahu sarang daripada Hamas, tahu nak benteng. Nah ialah sebenarnya subordin Hamas ini si Yahudi. Nah, lalu ternyata mungkin bahasa kita yang ambulan, sementara Hamas sendiri tidak kita, karena dalam bentuk penyamaran, akhirnya barbar di selaku dai amuk, masjid amuk, gereja amuk, kemudian sinagog amuk, kanak-kanak beri, marah keterangan Pak Oni lewat si berangkat kulit menuju Indonesia 15 bis lek Udina buik di sini rudal dengan si Zonis. Dia judulnya pun sementara dia pun juga buik belak kaca mobil kalau baulah subuh dia dengan zona sampai di Mesir. Dan baulah langsung di Indonesia. Jadi Hamas Al-Fatah ini memiliki kebijakan berbeda. Al-Fatah dalam soal ini tidak bergerak, hanya Hamas yang bergerak. Prajurit militer daripada Palestina tidak bergerak. Jadi ini doang jadi sasaran di Gaza Utara, Gaza Selatan. Memang kena dampak lagu dia daripada rumus si Zionis. Jadi tetap dia merupakan azan. Azan ini adalah merupakan gangguan kecil lah. Ibaratnya ya itu bandingan gajah tipan berangkat lah. Jadi orang misal berangkat si minat sebagian kecil daripada kulit gajah. Lalu kedengaran besar, kedengaran pelik adalah karena medsos, sosmed ini sih memperbesar terus. Akhirnya umat Islam kan menjadi resah. Nah iya si dengan si medsos ini pertama sekali si anti-Islam. Jadi sebenarnya dia serius mengadakan perlawanan. Dia tidak bantuan dengan Selainan, tidak bantuan dengan Mesir, tidak bantuan dengan Libya, tidak dengan Libanon. Hanya Palestina doang. Tadi sedih Israel. Harus sedih. Nah, itulah kalau guna yang kesaktian si para wali-wali si Arab Palestina. Ini caranya gampang. Dengan mempergunakan ilmu cara bahasa Indonesia kan ilmu pertama halimunan, sini buat kita halimunan. Hanya taik boleh anu ini kan di teng-teng atau datang boleh markas rudal. Semarang lalu terus rudal kan di darat gempok atau paling tidak ya gempok leh, namanya menghabiskan, menghancurkan. Lalu ternyata dia bergerak. Para wali syarah Palestina tidak bergerak, para ulama Palestina.
luwe ulama, luwe wali, zuriyah para rasul kan tok di Palestina sekitar itu. Jadi, Mas Bro, Palestina nggak buat karena sekali dua kan, dia berikan Lombok daripada Israel. Siwayan Kediri dan Kodean penduduk pun dah sekali. Nah, para bahasan kita, Riri Gomores lawan mati. Lalu mulai serius lawan ini. Lalu dia demar. Dan jadi masih Bro, tetap ayat Al-Quran ini mutlak kebenarannya, maka ibarat bangsa dia berangkat le bongkor gajah. Cuma dibesar-besarkan oleh media. Nanti resah terus umat Islam, terus emosi. Nah ya saya akhirnya selaku melenato apa bekot gitu, bekot. Waktu melebekot lalu bekot jadi dengan dan sebenarnya ya lihaya punya kita, lihaya ini. Misalnya di Indonesia terbekot, seluruh dunia terbekot, dia pun bekot ya masih. Pergerakannya nih Yahudi secara seluruh dunia, lalu tetap yakin bahwa ibarat bahwa misal cukup berangkat dan bongkar gajah, itulah perubahannya. Jadi mutlak kebenaran dari firman Allah Subhanahu Wa Taala tidak beri yang pengaruh lah untuk sampai dan menyakiti kaum muslimin secara total. Kama Allah Taala wa yuqatilukum, dan jika mereka itu memerangi kalian, yuwallukumul adbar, yuwallukum, mereka itu akan berpaling dari kamu nih. Ini dapat bermakna min. Ayyuwallu minkum. Dia yuwallukum bermakna kum ini menjadi khabar. Apa menjadi maf'ul daripada yuwallu minkum takdiran. Yuwallu minkum. Mereka itu pasti akan berpaling dari kalian al-adbar ke belakang. Artinya pasti akan berlari. Pasti akan berlari. Ngomong bersilik canggih persenjataan. Yanhazimu min ghairi ayyadurrukum, mereka itu akan kalah. Yanhazimu, mereka akan kalah. Jadi kita menyampaikan takfiran ini adalah Syekh Nawawi Al-Bantani tentu identik dengan penafsiran dalam kitab tafsir lain adalah hamba-hamba Allah si bersih hatinya dengan sebuah keyakinan yang mengungkapkan kalimat ini adalah hazimu, mereka pasti akan kalah. Min gairi ayyadurukum, tanpa mereka itu membahayakan kalian. Nah ya, Amerika, coba bayangkan, Amerika kalah si Vietnam sekali. Nyatalah tahun berlaku kaum mimpaatin qalilatin walabat kefiatan kathiratan biiznillah. Betapa banyak pasukan yang kekuatannya anggota personil kecil dapat mengalahkan kekuatan prajurit yang besar dengan izin Allah. Karena si menentukan kalah menang adalah Allah. Tidak ada persenjataan si menentukan kalah menang. Tidak ada strategi menentukan kalah menang. Tidak ada jumlah kekuatan, tidak ada banyak personil. Si menentukan menang kalah adalah Allah. Sehingga lamun Allah ngicanin kafir menang kafir, kalah muslimin. Marantau li perang Uhud, marah perang li perang Hunain. Bayangkan 14.000 kaum muslimin si pimpinan langsung si Rasulullah SAW uber kocar kacir, isi hanya 3.000 dan kafir. Dengan kafir nguber kaum muslimin 14.000. Nah ini menunjukkan bahwa kalah menang diatur oleh Allah. Memang Allah mengatakan wala in tansurullah yansurkum, lamun pada bantu Allah pasti bantu anda. Nah ini kan syariat. Rasulullah berperang yang membantu Allah, hari ini berkhidmat kepada Allah. Lalu ternyata kita nih kalah. Insya Allah Subhanahu Wa Taala, karena hakikatnya adalah Allah yang mengatur kalah menang. Pasukan luwe kekalahan seperti tadi ibarat kemarin Saltedes bunga gajah. Bunga kalah gajah. Mungkin cara tamu ini so hidung gajah no.
ngombe tanam coba pari industri gajah dia gitu. Akhirnya gajah dia kan ngampesang otak nih, batu ngampesang otak nih, kayu ngampesang awak kan, hanya dengan sebab didikan daripada seekor semut. Mati gajah. Nah itulah ya sebagai satu tamsil dalam peperangan yang mengalahkan dan memenangkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma min ghairi ayyadurukum, tanpa mereka itu menyakiti kalian bikatlin awasarin, dengan pembunuhan atau dengan penawanan. Thumma la yansuruna, kemudian mereka itu tidak mendapat kemenangan. Atau la yunsaruna, mereka tidak ditolong. Thumma akhbarakum annahum, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kepada kalian bahwa mereka itu ba'da sayruratihim munhazimina, setelah jadinya mereka itu kalah, la yahsuru lahum syaukatun, tidaklah akan terdapat bagi mereka syaukatun, suatu keluhan-keluhan, wala kuatun, tidak juga kekuatan, wala yajiduna nasrata, dan mereka tidak akan menemui akan pertolongan, katun sedikit pun tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Bal yabqauna bidzullati, tetapi mereka itu akan abadi dalam kehinaan. Abadi dalam kehinaan mereka itu, abadan selama-lamanya. Kama qala ta'ala, sebenarnya firman Allah Ta'ala, duribat alaihimud dillatu, mereka akan ditimpa suatu kehinaan. Ay ju'ilat alaihimud dillatu, akan dijadikan atas mereka kehinaan. Bagaimana bentuk kehinaan itu? Bi ayyuharibu wa yaqtulu, bi ayyuharabu, dengan bahwa mereka diperangi terus, wa yuqtalu, dan dibunuh terus. Kemudian wa tubtamu amwaluhum, dan dirampas harta mereka. Kemudian wasabyu, kemudian ditawan, zararihim, anak cucu mereka ditawan terus. Waktu sabba, dari apa? Pelan-pelan. Waktu sabba zararihim, kemudian ditawan anak cucu mereka. Waktu melaku arabihim, lalu dimiliki bumi mereka. Jadi marantas terjadi perang Khaybar kan? Perang Khaybar, si pemimpin operasi perang Khaybar adalah Umar bin Khattab. Kocar kacir di sini Yahudi, selapu terbaik, terus senina terbaik, anak jari terbaik, kemudian harta benda terbaik, kebun bangkat terbaik, sampai arah kebun si bau si merampas Umar bin Khattab, yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Apakah kita bahagia ini Rasulullah? Tipak para prajurit kebun ikan dah. Maka Rasulullah memberikan pilihan kepada Umar bin Khattab, in syi'ta habashtaha, lamun milih Umar tahannya, wa ma tu'khadhu minha lil muslimin, dan nanti pun hasil daripada kebun ini adalah untuk kaum muslimin. Jadilah wakafannya untuk kaum muslimin. Ialah asal mula daripada wakaf, dengan peristiwa perampasan tanah di perang Khaybar isi Umar bin Khattab dilakukan di Rasulullah SAW. Jadi kebun bakat terbaik, lamun arah terbangkin ini beriang toko terbaik, ini beriang bank terbaik, ini beriang pelabuhan, misal pelabuhan pun terbaik. Yang terbangkin kita banyak konglomerat Yahudi, pulau beli nih. Maka elevar tahu ni gili menu, gili terawangan, gili air, gili nasi Yahudi misalnya kan. Ada tembok selapuan tahu bersenang-senang. Boleh jadi kadang-kadang gili menu dia nak jadi tempat judi terbesar di dunia. Kemudian gili terawangan pindah jadi rumah pelacuran terbesar di dunia. Kemudian gili air pindah untuk apa? Tempat pada homosek LGBT. Sini pindah, si sakit dengan marah misal Soros misalnya kan, dengan Amerika asal pemilihan presiden Meta Papua tiba
di Israel, Amerika, asal saya juga setiap kali pemilihan per 5 tahun. Pokoknya dia terlepas daripada fatwa-fatwa tokoh-tokoh ulama-ulama Yahudi Israel. Dan memang Yahudi lamun si betul-betul alim, dia suka beribadah silainan daripada masjid. Malah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Mereka beribadah tamu-tamu Rasulullah dari kalangan Yahudi. Dan mereka di masjid dalam masjid. Masjid itu kan bersih. Di sisi kedua adalah di neraka. Dia suka patung masih dari Yahudi. Dia suka. Pokoknya ya bertauhid pada tauhid malaikat, cuma bapak kita dalam kafir alul kitab adalah karena sendiri berpindah agama tiba Islam dengan berbagai macam retorika jadi alasan sifat-sifat duniawi. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala duribat alimudillat ay ju'ilat alimudillatu bi ayyu haramu wa yuqatalu wa qutamu amwaluhum wa tusabba zarihim wa tumlaku aradihim aina ma tukipu, di mana saja mereka itu tukipu berada, ay sudipu, di mana saja mereka itu ditempatkan, fala yaqdiruna ay yaqumu ma'al mu'minin, maka mereka itu tidak akan mampu berdiri tegak sejajar dengan kaum mukminin. Walaupun memiliki sementara, pokoknya apapun ruang aspek kehidupan manusia di dunia ini, ya arak doang kamu saham Yahudi. Lek medsos, lek kendaraan, lek bangunan-bangunan, lek pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, ya arak doang. Ya arak doang. Akses Yahudi. Lamun para tokoh-tokoh di Flores, pemuda-pemuda Flores itu, ya kan biar jadi idola dengan lamun kuliah di Pak Israel. Luar biasa, para antar kita sih pada kuliah di Mesir, Yaman, Saudi Arabia, Madinah, saudara. Itu ya lamun nanti kuliah di Israel luar biasa, baik agama ataupun baik pertanian, baik si ilmu dunia lah. Dia tidak jadi suatu ukuran sosial pemuda secara Flores. Mereka merupakan suatu kebanggaan kan, karena ia banyak kali Flores dengan non Muslim, Kristen, Katolik, Protestan. Dari Israel pada melanjutkan kuliah. Nah, jadi dia mau berdiri sejajar kerja kaum ini. Dia mau berdiri sejajar. Pian tahu apakah suasana bangkit ini separanin generasi Z ataukah kembali di generasi Alpha malah. Jadi sehingga kaum muslimin akan tetap memiliki sesuai kajian al-Islamu ya'lu wa la yu'ala alaihi. Jadi Islam itu akan tinggi dan tidak akan bisa diatas siapapun. Maka penganutnya pun tetap ya'lu. Jadi baru terpindah jadi ukuran banyaknya kaum muslimin miskin, banyaknya kaum muslimin gembel, banyaknya kaum muslimin pokoknya ini sebagai alasan bahwa muslimin itu adalah tidak sesuai dengan Islamnya. Tidak sesuai dengan Islamnya. Kineparan lagu sebenarnya adalah sesuai dengan Islam. Cuma kadang-kadang seringkali setiap teman muncul dari kalangan kaum muslimin isi bersifat membunuh karakter kaum muslimin sendiri. Misalnya selama ini umat Islam tidak bisa menguasai teknologi, Maka coba dengarkan penelitian secara jujur, secara internasional, para penguasa-penguasa teknologi dengan zaman ke zaman itu saya sebenarnya lagu sengaja ditutup-tutupi untuk membunuh karakter kaum muslimin pada warantan bangsa Indonesia misalnya. Indonesia dijajah 350 tahun oleh penjajah. Padahal hanya 23 tahun si sebenarnya dijajah.
Sebelumnya dia merupakan penjajahan. Justru bangsa Indonesia selalu menang dalam berperang. Dan ini maksudnya adalah untuk menanamkan, untuk mensugesti bangsa Indonesia antinya mengakui diri sebagai bangsa keok. Sehingga ngubentan anti dan ngubin dan sampai cinta di tanah air, cinta di negara. Dan banyak hal, misalnya pengaruh-pengaruh daripada hal ini mengakibatkan bangsa Indonesia pertama dia percaya terhadap para pemimpin. Pokoknya dengan sejuta alasan lah untuk menguraikan alasan-alasan dia percaya terhadap pemimpin. Karena dengan alasan ini akhirnya untuk mengalami kebagian besar bangsa Indonesia. Sehingga kemarin dia ada sekedar pemimpin doang secara personil. Kemudian lalu bahkan sampai lembaga negara RKRI ini pun keluar deh. Isi bangsa Indonesia sendiri. Nah ia pemilik daripada dengan si anti Indonesia. Ada 10 negara membenci Indonesia, termasuk Israel ini sudah masuki 10 negara benci. Jadi kemudian pertama karena memang Islam Indonesia kan penuh, ia paling utama, sangat sulit untuk mempengaruhi. Jadi banyak hal ungkapan-ungkapan isi ucapannya dengan untuk mensugesti bangsa Indonesia anti dan cinta di negaranya dan cinta di pemimpinnya, bahkan dan cinta di ulama. Hal-hal semacam itu memang wajib diwaspadai. Ya, dalam bahasa Syekh Asy'ari Hadrat Syekh hubbul watan minal iman, cinta terhadap tanah itu bagian daripada iman. Jadi beliaulah yang memiliki makalah hubbul watan minal iman. Kemudian Yahudi, dalam kaitan dengan Yahudi dan Nasara, maka untuk menghancurkan Islam di dunia tidak pernah akan mungkin. Untuk mengungguli kaum muslimin tidak akan pernah mungkin. Sehingga walaupun marasi buruk itu sekian persen daripada aspek kehidupan umat manusia di dunia, terutama kaum muslimin, adalah sebagian besar daripada akses Yahudi. Namun hal ini tidak jadi alasan bahwa Yahudi mengungguli Islam, kemudian kaum Yahudi mengungguli kaum muslimin. Apabila kita secara zahir memang ya oke lah, tetapi coba secara urut dari aspek sekalian, maka ditemukanlah satu konklusi kesimpulan bahwa Yahudi tidak akan pernah mampu untuk menguasai kaum muslimin. Qala al-musannif mufassir rahimahullah ta'ala illa an ya'tasimu, kecuali mereka itu berpegang teguh bihablil minallah, dengan tali Allah, wa hablil minannas, dan tali manusia. Al-mu'minin maksudnya baru nabau manusia Yahudi ini kita ramai sekali si ribat ini ribat al-mudur ini, kecuali apabila kerjasama secara akor sama kaum mukminin. Al-amanul hafiru lidhimmi, maka keamanan yang terjadi yang terdapat bagi kafir itu bismani dua bagi. Ahaduhuma alladhina sallallahu alaihi, yang salah satu daripada keamanan itu adalah yang dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Wa huwa akhdhul jizyah, itulah mengambil pajak, berastang cara bahasa Melayu. Artinya mereka diwajibkan untuk bayar pajak karena mereka itu numpang hidup di negara Islam atau di negara yang dijamin kehidupannya oleh kerajaan Islam. Wa ta'nihima, dan yang kedua daripada dua bagian itu, alladzi fawwadallahu ila ra'yil imam, yaitu yang telah Allah tumpahkan, yang Allah tuangkan ila ra'yil imam, pada pandangan daripada imam. Fayazidu fihi taratan, maka bisa bertambah padanya suatu ketika, bertambah. Wa yanqusu bihasabil ijtihad, dan ia berkurang sesuai dengan perjuangan.
Fal awwalu huwal musamma, maka yang pasti Abul Qasim Rasulullah maksudnya langsung baca doktrin syahadat, baca Yahudi syahadu an la ilaha illallah Rasulullah, lalu ucapan tidak mati. Ya, karena Rasulullah sangat kasihan, hampir sampai entak. Jadi Umar berarti Rasulullah nganggur dia, Rasulullah ngangen dia sebagai pembantu. Akhirnya sayang, lamun dia mati di luar Islam. Dia mau lah barang kerja Rasulullah hari kiamat akhirat. Akhirnya disuruh untuk berislam. Qala al-mufassir generasi kemudian, maka berarti pada sini para ini membunuh karena iri terhadap pegawai Pak Kubalu. Kanu radina bi bayi aslatihim, dalam mereka itu reda dengan perbuatan para pendahulu mereka. Panusiba ilai maka diwasakanlah kepada mereka. Kama anak tarifa sebagaimana bahwa saya penyimpangan itu min afali ahbarihim, daripada perbuatan para ulama mereka. Yunsabu ila kullin mayyatba'uhum, dan dibangsakanlah hal itu kepada orang yang mengikuti mereka, mengikuti para ulama tersebut. Zalika ayat kubur, yang itu kabiran itu qatlu, dan pembunuhan, bima asau, dengan sebab kedurhakaan mereka, Sabti pada hari Sabtu. Wa kanu ya taduna, dan adalah mereka itu melampaui batas. Ayat tajawazuna hududallah, mereka melampaui batas-batas Allah Ta'ala. Istihlalil maharim, dan menghalalkan yang haram-haram. Qala arbabul mu'amalati, telah berkata para pemilik-pemilik mu'amalah ma'allah, yang bermuamalah bersama Allah Subhanahu wa taala. Manibtulia bitarkil adabi, ada orang yang dihukum dengan sebab meninggalkan budi pekerti. Waqa'at fi tarkis sunan, sebagaimana yang telah terjadi pada yang meninggalkan sunnah Rasulullah. Wa man ubtulia bitarkis sunan, dan orang-orang yang diuji dengan meninggalkan sunnah. Jadi ada sifat menentang sunnah, ada orang yang meninggalkan sunnah. Waqa'a fi tarkil faridah, yang telah jatuh pada meninggalkan kewajiban. Wa man ubtila bi tarkil faridah, dan ada juga yang diuji dengan meninggalkan kewajiban. Mereka justru meninggalkan si utama-utama dalam sembahyang, puasa. Adapun si sunat-sunat jangan ini tegawi, karena merasa diri yang terikat. Sebenarnya laksana cuma yang lebih banyak mungkin. Memang terbicara di lapar lalu ada sampai pelantar ada buka. Pegat puasa, dan ini adalah termasuk penyimpangan. Kalau mufassir Allah Ta'ala panusiba ilai